Sejumlah Menteri Presiden Joko Widodo secara terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan lantas meminta kepala negara menertibkan menteri-menterinya yang dinilai melanggar netralitas pejabat negara. Hal ini disampaikan Anies seusai kampanye akbar di gelanggang olahraga Togor Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin 22 Januari 2024. Dikutip dari tribunnews.com, Anies menganggap Jokowi harus turun tangan dengan memberikan sanksi kepada pejabat negara yang tidak netral. Tindakan itu untuk membuktikan kepada rakyat bahwa pemerintah tegas. Anies menilai jika kepala negara tak bertindak dan memberikan sanksi, berarti pejabat memang diperbolehkan untuk memihak satu di antara ketiga paslon. Lebih lanjut, Anies mengatakan para menteri seharusnya mengikuti arahan Jokowi. Dirinya lantas bertanya apakah ada yang berani menentang perintah presiden. Diketahui ada sejumlah menteri yang telah menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran. Mulai dari Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Selanjutnya ada Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Saya nggak mau menilai lagi. Kalau menilai nanti jadi debat yang kedua lagi nanti. Apa? Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Segini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Pak, ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Memihak enggak? Pak Presiden. Pak Presiden. Kampanye itu sebaiknya mundur bagaimana, Pak? Apanya? Kalau ada banyak rekomendasi agar menteri yang berkampanye Semua. Teman-teman yang punya pertanyaan sekritis apapun disiapkan. Oke, mbaknya mana? Monggo silakan mbak, di depan mbak. Oke, boleh langsung bertanya mbak. Tanya. Oke, silakan mbak. Tapi gini ya, rambu-rambu pertanyaannya. Pertanyaannya yang masuk akal. Jangan seperti orang bodoh. Ntar dulu, ini karena saya ini orang NU, jadi di NU itu ada pesan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Maka di kalangan NU itu ada dalil. Ya, tarkul jawab alal jahil jawabun. Tidak menjawab pertanyaannya orang bodoh itu adalah jawaban yang paling baik. Ayo tanya yang baik. Tabrak! 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 Oke, silakan mbak. Silakan mbak. Baik, Namanya apa? Mas Teo. Pertanyaannya lebih spesifik nih. Oke. Bagaimana kaitannya dengan pelanggaran HAM di tahun 98, Prof? Oke, bagaimana Prof? Itu yang ditunggu-tunggu itu pasti itu. Siapa ya? Yang tanya kamu apa sana? Oh, pertanyaannya ini. Iya. Nah, ini dulu Prof. Kasus 98 itu terjadi pelanggaran HAM berat dalam 3 kasus. Setuju. Ya, dalam 3 kasus. Catat. Nah, sekarang ini masih terus berproses
untuk dicari pembuktiannya. Sebagian sudah diadili, kan sebagian sudah ada yang dihukum kan? Ya. Iya kan, sudah ada yang dihukum. Ada yang dibebaskan itu sesudah dihukum, yang juga termasuk dalam kasus sekitar 98 jajak pendapat di Jawa Timur itu kita sudah ngajukan pelaku kejahatannya dihukum tapi tiba-tiba di PK dibebaskan lagi oleh Mahkamah Agung dan seterusnya. Jadi kita akan terus mencatat ini, ingin memastikan ketika ini masuk ke pengadilan tidak buang-buang waktu, dibebaskan lagi oleh Mahkamah Agung karena buktinya tidak ada, bukan peristiwanya tidak ada, buktinya tidak ada. Karena kalau saya katakan saya membunuh si A, orang yakin saya membunuh, tapi harus jelas membunuhnya dengan apa. Bukti kalau menggunakan pedang, pedangnya mana? Ditusuk dari belakang ada di depan, itu harus jelas. Nah, pembuktian gitu tuh penting di dalam hukum, dan itu yang sekarang sulit bagi pelanggaran HAM berat itu, karena peristiwanya udah lewat. Kadangkala juga korbannya dipendem di tanah dengan semen, kita tidak tahu di mana tempatnya, bagaimana melakukannya. Nah, itu yang sekarang jadi problem di dalam hukum pelanggaran HAM berat kita, sehingga kita nanti berpikir mau mencari jalan yang lebih praktis. Pembuktian itu tidak usah bertele-tele lah, ada kebijakan apa enggak, gitu kan? Kebijakannya ada, karena pelanggaran HAM berat itu artinya kebijakan oleh pejabat resmi, gitu. Oke. Yuk. Izin lokasi acara desak Anies di kota Yogyakarta mendadak dicabut jelang sehari sebelum digelar pada Selasa 23 Januari hari ini. Pencabutan izin ini terjadi saat panitia sedang mempersiapkan proses acara pada Senin 22 Januari malam. Adapun rencananya acara desak Anies akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokro Aminoto, Tegalrejo, Yogyakarta. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan dalam keterangannya pada Selasa 23 Januari mengatakan mereka sudah mendapat izin terkait acara ini. Menurut Iwan, ada sebanyak 5.700 peserta yang mendaftar acara desak Anies di Yogyakarta. Panitia kemudian berusaha mencari tempat lain hingga akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Iwan mengatakan hambatan dan halangan yang dirasakan oleh panitia pelaksana desak Anies tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan rakyat kecil. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Listiono, mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tidak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Terkait pemindahan lokasi, Agus berujar ada beberapa opsi yang ditawarkan selain Museum Diponegoro. Pertama, pendopo taman siswa, namun karena masih di lingkup kampus secara aturan tidak boleh. Kemudian pihaknya mencoba di pendopo Royal Ambarukmo, namun karena pertimbangan tempat yang tidak representatif, sehingga pihak panitia mengurungkan untuk memilih lokasi itu. Sepertiga konglomerat di Indonesia ramai-ramai mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dalam Pilpres 2024. Terkait hal itu, juru bicara Tim Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memberikan komentarnya. Sebelumnya, sekitar 100 relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat atau ETAS resmi mendukung Prabowo Gibran pada Senin 22 Januari malam. Peringatan itu diwakili Garibaldi Thohir atau Boy Thohir yang merupakan kakak kandung dari Menteri BUMN Erick Thohir. Boy menegaskan bahwa kalangan penyumbang sepertiga perekonomian Indonesia itu siap memenangkan paslon nomor urut 2 itu dalam satu putaran.
Menanggapi hal itu, juru bicara Timnas Amin, Surya Chandra, melihat bentuk dukungan itu sebagai sesuatu hal yang wajar. Menurutnya, rencana program mengejar pajak 100 orang terkaya di Indonesia yang digaungkan Anies Caimin mungkin membuat orang-orang tersebut berpikir pragmatis, mencari aman bagi keberlangsungan bisnisnya. Mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional itu menyebut bahwa program menambah pajak 100 orang terkaya merupakan orientasi pemikiran keadilan yang digaungkan pasangan Amin. Di sisi lain, ia menyinggung Prabowo Subianto yang lebih memilih membebaskan pajak bagi UMKM. Dari situ, kata Surya, justru bisa menunjukkan bagaimana sikap keberpihakan para paslon terkait keadilan sistem perpajakan bagi masyarakat. Ia pun menuding Prabowo Subianto lebih pro kepada segelintir konglomerat di era. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.